Negara Indonesia kita yang tercinta ini, yang orangnya terkenal ramah, yang pariwisatanya banyak mendapat penghargaan, yang makanannya enak-enak, ngutang 6.700 triliun. Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, sama kenal dulu, nama gue Agustus Halim, dimana channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, mau itu kreatif negotiation klien, mau itu kreatif kripto, mau kreatif membaca buku, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas ya nih. Sobat kalian berkenan, tau dipencet tombol like-nya guys, karena seriusan guys itu ngaruh. Hari ini gue pengen ngomongin hutang negara kita. Karena banyak banget dari kalian yang minta gue bahas ini. Walaupun jujur gue agak bingung kenapa kalian mau dengerin gue punya sudut pandang terhadap hutang negara. Walaupun to be fair, gue sebenarnya lulusan ekonomi, tapi itu pun gue dibilang adalah murid termales. Jadi gue berasa gue nggak punya kapasitas buat ngomongin ini semua. Tapi akhirnya kemarin gue ketemu podcastnya Bu Sri Mulyani dengan Pak Deddy Corbuzier. Tangkap sama ya, besok bikin lagi kesana. Podcastnya tuh bagus banget, tapi sayangnya headline yang muncul setelah podcast itu adalah seperti ini. Topik terhadap utang negara ini memang lagi hangat banget. Dan terlihat masyarakat Indonesia, atau lebih tepatnya netizen, kurang suka terhadap topik ini karena selalu dikorelasikan dengan pajak. So, buat kalian yang cuma baca headline-nya doang dan tidak nonton videonya sampai habis, gue hari ini pengen membagikan rangkuman yang gue dapat dari podcast tersebut yang berhubungan dengan utang negara kita. Disclaimer dulu, ini pure impresinya gue. Mungkin impresi yang gue dapat beda dengan apa yang pengen Bu Sri Mulyani coba sampaikan. So, kita mulai aja. Pertama, kita harus tahu dulu gimana caranya kita akhirnya bisa ngutang. Buat kalian yang agak awam dengan kata-kata hutang, basically ada pendapatan dan pengeluaran. Dan saat pengeluaran kita lebih tinggi dibandingkan pendapatan, ya kita bingung dong kita mau dapat duit dari mana. Dan salah satu instrumen yang bisa dipakai adalah hutang. Dan terhadap hutang negara ini diasosiasikan dengan yang namanya APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi buat kalian yang kagak tahu, negara Indonesia itu tiap tahun punya anggarannya. Dan buat kalian yang asing terhadap kata-kata anggaran itu sama aja kayak budget. Anggaran-anggaran ini dibuat setahun sebelumnya. Contoh sekarang kita di 2022, beliau sudah merancang APBN di 2002 di 2021. Di mana anggaran ini sudah dikonsultasikan ke Presiden dan juga sudah diverifikasi oleh Dewan MPR. Bu Sri Mulyani ada sharing terhadap APBN yang kalau misalkan dirancang saat lagi pemilu. Dia bilang kalau misalkan APBN saat pemilu itu ada yang namanya baseline budget. Kayak budget yang generik aja, yang pasti dibutuhkan ke semua parti. APBN ini adalah instrumen. Fungsi instrumen ini adalah untuk menyalurkan dana dari negara sampai ke desa. Walaupun ada beberapa daerah mempunyai pendapatan tersendiri, tapi mayoritas masih dari APBN pendapatannya. Diberikan contoh pada tahun 2021 kemarin, kita mempunyai APBN sampai 2.700 triliun. Penerimaan negara ada 2.003 triliun. Dan beliau bilang di podcastnya Deddy Corbuzier, hampir sampai 70 triliun dialokasikan ke desa. Jadi struktur pertamanya adalah negara, bisa ke provinsi, bisa ke kabupaten, dan bisa ke desa. Dan beliau juga memberitahukan dia punya keresahan karena saking kompleksnya sistemnya ini dari pusat sampai ke daerah, ya bisa dia main. Dan beliau sedih. Lalu ada juga beberapa dana yang dia coba bagikan ke kita. Dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus untuk daerah-daerah yang istimewa seperti Jogja, Papua, Aceh. Ya karena mereka punya otonomi yang khusus. Lalu kementerian-kementerian lain pun mendapat anggaran dari APBN tersebut. Mereka pun mempunyai kajian terhadap kenapa orang itu bisa tanda kutip miskin. Apakah pekerjaannya tidak memberikan gaji yang baik? Apakah sudah tidak produktif lagi? Apakah sektornya left behind? Atau daerahnya sudah ketinggalan zaman? Dan biasanya terhadap kelas-kelas yang seperti ini diberikan bantuan secara makro, yaitu kalau kagak subsidi, yaitu bansos. Jadi secara makro, fungsi APBN itu untuk alokasi, membangun sekolah, infrastruktur, kesehatan, distribusi ke kelompok rakyat, dan juga yang paling relevan sama kita sekarang yaitu stabilisasi. Karena di point out tidak ada satu negara pun yang siap untuk menangani pandemi ini. Lalu beliau memberikan data, penerimaan sampai anjlok senilai 313 triliun, belanja bisa naik sampai 280 triliun. Triliun ya, kita ngomong itu ya, triliun, 600 triliun ekornya, karena belanjanya naik, untuk tadi pendapatannya drop. Tekornya sampai 680 triliun. Nah, kalau udah tekor mau ngapain? Kalau udah kayak gitu terus ngapain? Should be semuanya nggak ngapain, atau you have to do something. Exactly. Gak ada choice kan situasi. Diem-diem aja, kagak kan? Nah makanya akhirnya mereka melakukan utang yang menurut mereka bisa dikelola.
Penerimaan di tahun 2021 naik 355 triliun. Belanjanya cuma naik 180 triliun. Dikasih tahu di podcast tersebut ya karena ada varian baru. Tapi tetap aja ya masih defisit. Bu Sri Mulyani punya data di mana kalau misalnya kita mau menjadikan top 1% di Indonesia, hanya cukup mempunyai pendapatan senilai 5 miliar. 5 miliar kan gede ya, untuk average Indonesia juga on top, bukan even persentil, 1% barangkali. Di mana Pak Deddy Corbuzier itu masuk ke bracket tersebut. Karena beliau sudah mendapat lebih dari 5 miliar dalam setahun. Dia komentar kenapa orang kaya ini harus di tax lebih tinggi, karena kalau misalkan semakin kaya ya biasanya melakukan tax planning. Trik akuntansi disebut tax planning, sehingga yang harusnya kamu bayar bracketnya 35%, kamu tuh ke bawah itu yang 10%. Dan beliau mencoba double klik terhadap gaji yang bukan UMR. Contoh gaji yang di bawah 4,5 juta itu penghasilan yang tidak kena pajak. Dan di sini gue mendapat secara implisit bahwa Bu Sri Mulyani mau ngomongin suatu topik yang hangat di beberapa tahun lalu, yaitu adalah income gap, di mana dibilang di Indonesia itu terlalu terkonsentrasikan ke top 1%-nya. Dan kalau dilihat dari Gini koefisien di tahun 2019 sebelum pandemi, kita di ASEAN aja itu nomor 2 setelah Thailand terhadap Gini koefisien. Gini rasio itu basically adalah tingkat kesenjangan sosialnya kita. Yap, tingkat kesenjangan sosial di Indonesia itu tinggi. Itu yang gue rasa Bu Sri Mulyani mau coba secara implisit sampaikan lewat podcast Deddy Corbuzier, di mana yuk sama-sama yuk kita udah tahu bahwa kesenjangan sosial kita masih tinggi, kita buat kita punya masyarakat lebih produktif lagi. Lalu beliau mendemonstrasikan perbedaan cukai dan pajak. Cukai itu adalah suatu instrumen untuk mendiscourage orang, untuk mencoba menghentikan orang untuk tidak membeli barang-barang yang tanda kutip harus dijaga. Contoh adalah rokok. Beliau mendapatkan data yang unik di mana kalau misalkan orang-orang yang di kelas bawah ini pengeluaran terbesar setelah beras adalah rokok. Di mana beliau juga tahu bahwa kalau misalkan rokok itu menciptakan satu industrinya sendiri, bisa meresap tenaga kerja. Tapi dengan meresap tenaga kerjanya ini mempunyai trade-off, di mana orang yang konsumsi rokok ini mempunyai implikasi kesehatan yang lebih tidak sehat dibanding orang yang tidak merokok. Dan dari cara beliau berbicara, kayaknya beliau agak concern kalau misalkan anak-anak umur 10 tahun udah ngerokok. Beliau juga sharing seberapa susahnya kerjaan beliau sebagai policy maker, sebagai orang yang membuat kebijakan, karena rokok ini menghasilkan 170 triliun per tahun untuk pendapatan negara Indonesia. Kalau saya naikinnya kekecilan, orang-orang kesehatan marah-marah. Mereka bilang, Menteri Keuangan pasti dilobi sama industri rokok. Jadi beliau kasih ilustrasi di mana kalau misalnya dia naiknya ketinggian, dibilang bahwa dia itu dapat lobby dari orang-orang di kesehatan atau bahkan internasional. Sedangkan kalau misalkan kekecilan kenaikannya malah dibilang dilobi sama industri rokok tersebut. Dari sana dia mencoba mencari jalan tengah yang dibilang permainan cantik, di mana ada bagi hasilnya, bagi hasil cukai tersebut juga lari ke kesehatan, dan bisa lari ke daerah juga. Jadi itu satu instrumen policy doing a lot of things. Jadi dia pengen ilustrasikan satu instrumen tapi benefitnya itu bisa multidimensional. Lalu terakhir yang gue dapat adalah no pain no gain. Jadi beliau percaya banget kalau misalnya kita butuh gain itu pasti butuh pain. Dan beliau juga sangat berpegang teguh terhadap kita punya Pancasila, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini terlihat beliau pengen double klik terhadap keadilan sosialnya, bahwa semua orang itu harus mempunyai kesempatan yang sama. Kesempatan ya guys ya, bukan hasil. Nah ini yang menurut gue agak sering di kiri kananin sama netizen bahwa lo kok gue kagak dapat outcome seperti ini sih, kok gue kagak dapat hasil seperti ini sih. Again, apakah kesempatannya udah sama? Kalau misalnya kesempatan yang sama, menurut gue itu udah cukup. Semua orang butuh mempunyai kesempatan yang sama, setuju. Tapi kagak semua orang bisa mempunyai hasil yang sama. Contoh kalau kita ngomongin di YouTube, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk upload videonya mereka. Semua orang sama loh. Terutama buat kalian yang nonton ini, semua orang sama. Kalian punya internet, kalian punya handphone untuk nonton ini. Tapi kagak semua orang bisa jadi YouTuber yang tanda kutip sukses. Hasilnya berbeda kan. Dia bilang banyak banget yang harus coba dibenahin terhadap Indonesia ini. Kagak cuma hard infrastructure seperti jalanan, tapi dia juga ngomongin soft infrastructure seperti edukasi. Infrastructure, kita belum ngomongin tentang soft infrastructure-nya. Kurikulumnya mesti menjadi. Balik lagi ke topik terhadap utang negara. PIC-nya, person in charge-nya, Bu Sri Mulyani udah menyajikan reportasenya di kemenkeu.go.id. Dan menurut gue reportasenya sangat komprehensif. Kalian yang beneran pengen tahu kenapa Indonesia ngutang, ya kalian tinggal cek aja reportnya. Tapi seperti kita tahu, minat baca
reportase di Indonesia seperti ini ya sangat rendah. Tapi gue rasa kita sebagai warga pun bisa melakukan suatu kontribusi yang kita bisa. Dan inilah kenapa gue akhirnya buat video ini. Nope, gue kagak di-endorse sama Bu Sri Mulyani. If anything, ngapain dia yang endorse YouTuber gagal yang jualan ludah sampai bibirnya kering. Dan jujur tuh sebenarnya di bank kalender gue, konten gue berikutnya adalah 22 buku yang kalian harus baca di tahun 2022 ini. Tapi dikarenakan gue ngeliat posting Bu Sri Mulyani terhadap antusiasnya ke anak-anak muda, gue rasa gue juga butuh berperan, walaupun gue tidak punya kapasitas untuk ngomongin ini semua. Gue harap rangkuman ini bisa memberikan kalian nilai positif, terutama buat kalian yang beneran pengen melakukan suatu kontribusi yang positif juga ke negara kita. Terutama buat kalian yang pengen menjadikan kreator ini profesinya kalian. Gue tahu banyak banget orang-orang yang kagak mau bikin konten edukasi karena ya... Lu siapa? Lu jual ludah aja lu. Udah punya 1 M belum lu? Tapi gue harap segelintir dari kalian nonton video ini tergerak hatinya dan mencoba bikin konten yang lebih edukatif. Dan di sini pun gue pengen coba kalian observasi konten Deddy Corbuzier. Kalau kalian pengen menjadikan ini profesinya kalian di genre edukasi juga, kalian harus lihat dulu market kita itu market seperti apa yang mereka makan. Dari sana terefleksikan apa yang Pak Deddy Corbuzier itu coba lakukan. Dari cara SEO dan thumbnail yang clickbait. By the way, gue kagak suka kata clickbait. Menurut gue lebih enak kalau misalnya kita pakai matriks yang namanya CTR, yaitu click through ratio. Basically itu adalah matriks saat dimana kalian mempunyai sekian banyak impresi, orang-orang udah notice kalian punya video, dan berapa banyak yang ngeklik videonya kalian. Itu adalah CTR-nya kalian. Jelasnya kalau intensi kita mengedukasikan orang, kalau bisa sebanyak-banyaknya kan, untuk impact-nya lebih signifikan. Karena semakin banyak orang yang nonton videonya kita, ya jelasnya kita berharap juga makin banyak orang juga yang lebih teredukasikan. Dan itu pentingnya CTR. Dan kita lihat lagi cara Deddy Corbuzier itu menyajikan kontennya. Narasumber beliau itu sangat luas. Topiknya tuh bener lebar banget. Dan itu yang beliau butuh. Dengan sebanyak-banyaknya dia bisa dapat eyeballs, moga-moga kekerucutin dan akhirnya kena ke konten-konten yang sebenarnya daging dan edukasi. Karena gue rasa kalau misalkan beliau bener-bener pure education, pasti sangat susah kan. Karena like industri entertainment pada umumnya, kalau kita ngomongin edukasi dan entertainment, ya pasti orang-orang lebih prefer entertainment. Dan itu pun terlihat dari market cap industri entertainment dilawan dengan market cap industri education. Walaupun kadang-kadang ada beberapa konten yang bikin smart people itu agak bete sih. Tapi beliau butuh ngelakuin itu untuk bikin marketing funnelnya itu lebih lebar lagi. Bro, lu yang lebar, ini apa hubungannya sama utang negara bro? Poinnya adalah gue pengen coba ajak-ajak kalian juga bikin konten yang lebih sehat lagi. Gue tahu sehat itu subjektif, tapi menurut gue kalau misalnya kalian mempunyai intensi untuk mengedukasikan atau at least menginformasikan, menurut gue juga udah cukup. Yuk sama-sama kita bikin perkonten Indonesia ini lebih sehat lagi. Tapi rasanya aku udah kasih tahu, tapi memang have to be a design of format kali. Kalau aku bisa jelasin ke Deddy, berarti Deddy bisa jelasin ke yang lain. Kita bantu Bu Sri, kita bantu Mbak Najwa, kita bantu Pak Gita, kita bantu Dr. Indra, bikin supply konten edukasi ini lebih banyak lagi. Bro, gue mah bukan siapa-siapa bro, mana bisa. Gue sudah menjadikan diri gue studi kasus di tanggal 16 Desember 2020. Dimana bisa gak sih yang bukan siapa-siapa, yang shotnya gini-gini doang, yang ngebahas buku, bisa menjadikan kreator ini profesinya kita. Dan gue berani konklusikan bisa. Dan lebih detail lagi kalian bisa cek video gue yang ini. Belum stigmanya genre edukasi ini kan penghasilannya sangat minim. Penghasilan minim, views minim, terus dikatain sama netizen. Gue tahu banget guys rasanya. Konten yang kita anggap berbobot tapi kagak ada hasilnya. Itu baru hard infrastructure. Kita belum ngomongin tentang soft infrastructure-nya. Kurikulumnya mesti menjadi seperti itu. Bro, emang sifatnya manusia tuh, emang pengennya tuh dihibur bro. Masa udah selesai kerja lu suruh orang mikir lagi, capek banget. Yes, tapi itu serunya kan. Like-nya Bu Sri Mulyani ngomong, kebanyakan orang pengennya adalah no pain tapi gain. Tapi ya kagak ada kan yang no pain tapi gain kan di dunia ini kan. Seperti si Seth Godin bilang, human itu punya lizard brain. Seperti yang Tim Urban bilang, kita mempunyai monkey mind. Atau seperti yang Daniel Kahneman bilang di Thinking Fast and Slow, kita punya sistem 1, kita punya sistem 2. Sistem 1 adalah sistem otak kita yang cepat, yang kagak mikir. Tapi kita dianugerahkan kan untuk mempunyai sistem 2 untuk melawan sistem 1-nya kita. So itu kenapa gue bahas sampai ngelebar seperti ini. Nope, gue kagak bilang konten gue paling bagus. Gue juga banyak banget konten yang kalian bisa anggap konten sampah. Tapi pembenarannya gue, layaknya Deddy Corbuzier, konten-konten tersebut memang harus ada untuk menjadi funnel paling atasnya kita. Dengan harapan bisa convert ke sesuatu yang lebih edukatif lagi. Dan apalagi kalau misalnya kalian beneran pengen bikin ini profesinya kalian. Dan kalau ngomong apa adanya, profesi ya kalian butuh duit kan.
Jadi ya kalian butuh mencari uang di konten-konten seperti itu juga. Tapi jangan sampai kalian kehilangan kalian punya idealisme. Dan sebelum gue tutup, gue pengen sharing juga apa yang menurut gue secara implisit Bu Sri Mulyani coba sampaikan. Menurut gue dengan Bu Sri Mulyani ngomongin Netflix dan lain-lain, kayaknya dia tuh mau menyampaikan bahwa dia tahu apa yang harus dia fokuskan. Bahkan ada jargon namanya compassion fatigue, dimana kita tuh udah capek banget, banyak banget hal yang harus kita coba give a damn. Tapi ya kita manusia kagak bisa kan, layaknya komputer kita taruh 50 tabs di kita punya otak. Bagaimana caranya kita bisa lebih optimal lagi sebagai manusia? Menurut gue kita juga harus tahu apa yang harus difokuskan. Tab-tab yang kagak penting, yang kagak sehat, mungkin udah saatnya kalian close. Fokus ke suatu tab yang kalian bisa memberikan kontribusi lebih baik lagi. Gue tahu mungkin terkesan kayak, bro lu kagak boleh pilih masalah kayak gitu bro, semua masalah kan juga penting bro, lu pilih kasih kayak gitu. Tapi baik lagi kan, kita itu cuma manusia, kagak ada yang sempurna. Menurut gue dibandingin kita mencoba menyelesaikan semua masalah, mendingan kita coba fokus ke masalah yang bisa kita selesaikan di depan matanya kita. Setelah dipikir, lebih baik kita beraksi kan, dibandingin kita di belakang komputer cuma ngetik-ngetik doang. So, moga-moga video ini bisa memberikan penjelasan kenapa negara kita hutang sebegitu banyaknya. Dan ngebahas topik seperti ini menurut gue sangat sulit. Karena ya banyak banget dimensinya. Dan gue yakin warga kreatif yang pemikirannya kritis pasti berasa gue cuma confirmation bias. Atau netizen yang suka ngomongin cocok logi. Bro, itu mah narasi beliau aja bro. Well, saran gue dibandingin kalian nyinyir, kalian bisa cek sendiri reportasenya mereka dan coba lihat itu secara objektif, jangan secara subjektif. Dan pastinya fokus ke apa yang kalian bisa kontrol dibandingin kalian nyinyir. Nextnya kalian mau gue ngebawain apa, tinggal komen aja di bawah. Sekali lagi, moga-moga konten gue yang hari ini bermanfaat. Walaupun viewsnya kecil, gue harap banget orang-orang yang nonton ini bisa memberikan dampak yang lebih signifikan lagi ke negara Indonesia. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Bro, ini politik ya? Maksud lo politik apa ya? Gue yakin ini politik nih, lo pasti dibayar sama partai kan? Hah? Buat apa? Ya gue juga gak tahu, tapi lo terlalu memihak Bu Sri Mulyani. Gue cuma menyajikan data dan gue memberikan impresinya gue. Gue yakin ini politik ada yang gak bener. Oke, terus lo ngapain? Tutup aja.